Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi. Ya masih di chapter 12. Kita lanjutin. Jadi di sini masuk ke ada reason for government intervention in insurance markets. Oke, jadi pemerintah itu tetap merasa perlu ya untuk mengintervensi di pasar asuransi kesehatan. Kenapa? Kan perusahaan asuransi itu tuh udah punya kebijakan tersendiri gitu loh. Udah punya apa ya, kebijakan-kebijakan yang setidaknya menguntungkan buat perusahaannya itu sendiri dan buat masyarakat gitu loh. Loh, terus kenapa pemerintah masih ikut campur? Kenapa pemerintah masih mengintervensi di sini? Nah, di sini karena kita tahu bahwa health insurance ini dia itu bisa menyebabkan yang namanya eksternalitas ya. Eksternalitas positif ya, tentunya eksternalitas positif dong. Nah, di sini itu contohnya vaksin. Nah, jadi ketika orang itu bisa menggunakan asuransi kesehatan untuk mendapatkan vaksin ya, jadi dengan adanya asuransi kesehatan itu masyarakat itu bisa mendapatkan vaksin sehingga apa? Secara keseluruhan masyarakat itu akan dapat keuntungannya. Jadi bisa terhindar dari berbagai macam penyakit gitu loh. Karena yang disediain pemerintah ini tentunya bukan cuma untuk orang-orang tertentu aja. Pemerintah ini kan udah emang tugasnya gitu loh, kayak melindungi seluruh rakyatnya gitu. Jadi mungkin ya dengan biaya yang ada itu bisa menanggung semuanya lah, bisa menanggung asuransi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya gitu loh. Sehingga contohnya di sini tuh kayak vaksin ini. Jadi ketika semua orang itu memiliki asuransi kesehatan, maka semuanya bisa dapat vaksin kan dengan asuransi kesehatan yang ada itu. Nah, sehingga semuanya satu negara itu bisa sehat, bisa tentram lah, aman damai, seperti itulah ya, kurang lebih. Oke, yang selanjutnya itu alasannya itu adalah karena administrative cost. Nah, administrative cost ini itu tuh kayak semacam apa ya, biaya ya, terkaitan sama biaya sih lebih tepatnya. Nah, jadi biasanya ya umumnya apa-apa yang disediakan oleh pemerintah, fasilitas publik, contoh misal ada asuransi kesehatan publik gitu ya kan, itu tuh biasanya eh, lebih terjangkau nggak sih? Biaya administrasinya itu lebih murah, lebih terjangkau ketika memang disediakan oleh pemerintah gitu loh. Jadi preminya itu terjangkau gitulah. Dibanding ketika disediakan oleh swasta itu bakal beda banget sih. Karena apa ya? Karena pemerintah itu punya uang itu loh, uang dari rakyat juga, dari pajak, dari PNBP atau sumber-sumber penerimaan lain gitu, hibah gitu mungkin. Nah, nanti itu tuh didistribusikan kepada kita lagi, balik ke kita juga, entah itu buat subsidi asuransi kesehatan atau ya hal-hal lainnya lah ya. Salah satunya mungkin subsidi asuransi kesehatan sehingga preminya itu lebih murah sehingga bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat gitu. Terus yang ketiga itu alasannya itu redistribution. Nah, redistribution ini jadi alasan ini di mana pemerintah itu ingin mendistribusikan resource dari yang healthy ke yang sakit ya, dari yang sehat ke yang sakit. Nah, alasan terakhir adalah reason yang terakhir itu paternalism ya. Jadi pemerintah ini merasa bahwa masyarakat ini perlu dilindungi gitu loh. Makanya pemerintah itu mengintervensi. Jadi pemerintah itu merasa bahwa masyarakat itu perlu dilindungi karena masyarakat ini dirasa terlalu apa ya, secara WTP itu kayak kurang gitu loh, kayak enggak apa ya, WTP itu kan ke keengganan, bukan keengganan, WTP itu kerelaan untuk membayarkan. Nah, karena pemerintah ini merasa bahwa masyarakat ini masih enggan gitu loh buat membayar asuransi kesehatan, buat membayar premi. Makanya masyarakat itu enggak ikut asuransi kesehatan gitu. Pemerintah itu mikirnya kayak gitu. Maka dari itu pemerintah perlu intervensi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga semua masyarakat itu bisa mengakses asuransi kesehatan gitu loh. Karena di pandangan pemerintah itu bahwa WTP-nya, willingness to pay, terhadap asuransi kesehatan ini masih kecil gitu loh. Sehingga pemerintah itu perlu mengintervensi itu. Nah, jadi intervensi pemerintah kasih bantuan gitulah ya. Oke, kita lanjut. Ini application ya, kurang lebih tadi sama aja seperti tadi gitu contohnya. Intinya tuh
Ya kalau kasus-kasus yang terjadi ya masyarakat itu cuma mau bayar premi itu ketika ya emang dia pas lagi sakit gitu ya, gitu nggak sih biasanya umumnya kalau di kita ini. Jadi ketika sakit dia baru cepet-cepet tuh bikin asuransi kesehatan, misal kayak cepet-cepet baru bikin BPJS gitu. Jadi dia bayar di awal cuma yang bagian awal doang, jadi dipakai buat ketika dia sakit doang. Nanti selanjutnya nggak bayar terus ditutup terus dia bikin lagi gitu lagi sih. Mungkin ya kasusnya seperti itu di negara kita ini. Aku juga nggak tahu sih, gue juga nggak tahu gimana yang pastinya. Itu cuma pemikiran-pemikiran aneh aja. Itu kasus terburuknya tuh seperti itu. Oke, kita lanjut ke social insurance versus self insurance. Nah, ini menarik nih. Jadi setiap orang itu diasumsikan memiliki semacam kayak cadangan sumber daya. Ya, ini self insurance ya. Kita lagi bahas self insurance. Tadi social insurance udah lah ya. Nah, self insurance ini jadi setiap orang itu diasumsikan mereka ini memiliki semacam cadangan sumber daya yang membuat dia itu konsumsinya itu bisa smooth tanpa harus mengikuti asuransi. Jadi gitu loh. Jadi self insurance itu konteksnya gitu, konsepnya gitu ya. Kalau tadi social insurance kan enggak. Kalau tadi itu kalau kita pengen memaksimalkan consumption smoothing, kita itu harus ikut asuransi kan, supaya ketika misalnya terjadi sesuatu sama diri kita, ada ada yang mengcover untuk biaya-biayanya, yaitu dari pihak asuransi. Nah, tapi bisa loh pakai yang namanya self insurance. Jadi self insurance ini kita tuh udah apa ya? Kita tuh bisa um, meng, supaya consumption kita itu smoothing gitu loh, tanpa harus ikut asuransi. Nah, contohnya itu gimana? Contohnya itu bisa pakai ini, saving, labor supply of family members, or borrowing from friends. Jadi bisa pakai tabungan, bisa pakai apa ya? Kayak ada pihak-pihak yang mau minjemin kita uang, atau kita meminjam dari tempat lain, gitu. Jadi ketika kita minjem uang kan, nah artinya biaya sesuatu yang tidak mengenakan itu kan ditanggung sama, nggak ditanggung sih, lebih tepatnya kayak kita minjem lah ya, kita minjem, intinya uang itu nggak keluar dari dompet kita dulu gitu loh, walaupun nanti ujung-ujungnya harus bayar gitu. Intinya uangnya itu kan bukan dari dompet kita. Nah, itulah yang dikatakan dengan self insurance. Contoh yang lebih enak kayaknya tabungan deh. Kita nabung sendiri supaya nanti kalau misalnya terjadi sesuatu sama kita itu, ya udah kita pakai uang tabungan itu, jadi consumption kita itu tetap smooth gitu ya nggak sih. Jadi kita bayar premi ke diri kita sendiri, bukan ke pihak asuransi gitu loh, ke diri kita sendiri dalam bentuk tabungan gitu. Nah, jadi ketika pasar asuransi itu nggak bekerja kan, tadi kan mungkin aja nggak sih, eh apa sih namanya tadi, mungkin aja kan terjadi market failure ya, ketika perusahaan asuransi itu mengalami kerugian gitu misal ya kan. Nah, bisa aja perusahaan asuransi tutup kan, market failure. Kita tuh butuh apa sih, butuh asuransi, butuh keamanan gitu loh ya kan, supaya suatu saat itu kalau misalnya terjadi sesuatu sama kita tuh ada coveragenya gitu loh, ada mengcover gitu loh. Nah, tapi kan bisa aja perusahaan asuransi itu mengalami kerugian sehingga mereka itu nggak mau lagi menyediakan jasa asuransi ya kan, sehingga terjadi market failure. Kita tuh butuh itu tapi di pasar itu nggak ada. Nah, salah satu solusi alternatifnya itu kita bisa pakai yang namanya self insurance. Dengan cara apa? Dengan cara tiga ini tadi, saving, labor supply of family members, or borrowing from friends ya. Contoh paling simpelnya, yang paling gampangnya itu tabungan. Ya, jadi walaupun nggak ada pihak asuransi, walaupun nggak ada lembaga asuransi gitu ya, kayak misalnya pasar asuransi itu nggak bekerja lah intinya lah, kita tuh bisa pakai self insurance. Kita bisa tabung kayak semacam bayar premi lah ya ke simpanan kita, sekian nanti, supaya di suatu saat di masa yang akan datang terjadi sesuatu hal yang buruk sama kita yang gak mengenakan, itu kita bisa pakai uang itu, dan consumption kita itu masih tetap sama, masih tetap smooth ya kan. Jadi seseorang itu masih bisa melakukan consumption smoothing dengan cara melakukan yang namanya self insurance ketika memang pasar asuransi itu gak bekerja. Jadi kita itu pakai resource yang dimiliki untuk mempertahankan tingkat konsumsi kita. Jadi seperti itu.
untuk kasus self insurance ya fungsinya. Oke, example unemployment insurance. Oke, next one. Nah, people can insure against unemployment in many ways. Oke. Contohnya ketika ada asuransi ketenagakerjaan. Nah, ya, ini kita ambil contoh asuransi ketenagakerjaan lah ya. Nah, orang yang di PHK itu bisa, ini kan unemployment kan ya. Jadi orang yang di PHK lah, ibarat kata lah ya. Orang yang di PHK itu bisa melakukan consumption smoothing. Caranya itu kayak gimana? In many ways. Nah, caranya itu yang pertama itu dia itu bisa pakai their own saving, pakai tabungan pribadinya kalau misalnya ada, gitu loh. Kalau misalnya nggak ada, bisa pinjem. Nah, pinjem ada yang pakai jaminan, ada yang enggak, ya kan. Nah, terus yang ketiga itu bisa minta bantuan anggota keluarga lain yang bekerja. Contoh misalnya kayak istrinya di PHK, nah ya udah minta bantuan suaminya gitu. Nah terus selanjutnya they can receive direct transfer from extended family, friends, or local organization. Jadi minta bantuan dari keluarga, teman, atau organisasi lokal kan yang peduli gitu loh, kayak peduli terhadap sesama gitulah pokoknya. Organisasi lokal pokoknya lah yang peduli terhadap hal itu gitu. Jadi pada kasus asuransi pengangguran ini akan diperoleh benefit ya. Benefitnya itu diperoleh dari mana? Jadi pada kasus asuransi pengangguran ini ya, benefitnya itu diperoleh dari yang namanya ini replacement rate. Unemployment insurance provide benefit through the replacement rate. Itu. Jadi replacement rate ini, jadi seberapa besar sih benefit yang diterima terhadap tingkat upah mereka sebelum di PHK. Gitu. Jadi makin tinggi the higher replacement rate correspondent, the more. Makin tinggi penggantiannya atau benefit yang diterima, maka makin menguntungkan nilai asuransi yang diterima. Nah, makin tinggi yang diterima, pada akhirnya itu akan mengurangi nilai konsumsi mereka pada asuransi tersebut. But private insurance reduce the consumption smoothing. Ya kan, jadi semakin tinggi yang diterima itu pada akhirnya akan mengurangi nilai consumption smoothing yang mereka nilai pada asuransi tersebut, sehingga manfaat terhadap consumption smoothing makin rendah karena adanya kondisi bahwa mereka tuh punya self insurance gitu. Jadi ketika sebenarnya mereka itu sudah punya resource dan mereka nih mendapat benefit dari asuransi pengangguran tadi, bisa jadi konsumsinya itu justru akan naik karena punya dua sumber daya atau benefit yang digunakan, sehingga bisa dikatakan ya crowding out lah ya dari unemployment insurance terhadap self insurance gitu. Oke, kita lanjut ya, ini udah mau habis sepertinya. Listen for consumption smoothing. Oke, listen for consumption smoothing, role of social insurance. Nah, jadi ketika kita akan menilai peran dari social insurance, nah hal tersebut ya kan, the importance of social insurance for consumption smoothing will depend on two factors. Nah, jadi ketika kita ingin menilai peran dari social insurance, hal tersebut itu bergantung pada dua faktor. Yang pertama, predictability of the event. Nah, jadi seberapa akurat sih? Yang pertama ini ya, predictability of the event. Jadi seberapa akurat sih kejadian terhadap kejadian yang menguntungkan tersebut, kejadian yang tidak menguntungkan tersebut. Ulangin dulu. Jadi ada dua faktor ya ketika kita pengen menilai peran dari social insurance itu bergantung pada dua faktor. Yang pertama itu predictability of the event. Nah, jadi predictability of the event ini jadi seberapa akurat sih kejadian tidak menguntungkan tersebut bisa diprediksi gitu. Easier to self-insure against the predictable. Jadi seberapa akurat kejadian yang nggak menguntungkan, adverse event ya kan, tidak bisa kejadian tidak menguntungkan tersebut bisa diprediksi. Jadi seberapa akurat dulu kejadian. Jadi tergantung keakuratannya itu berapa. Bisa diprediksi, prediksinya itu susah atau enggak sih gitu loh. Jadi makin mudah diprediksi, maka makin mudah buat self insurance. Contoh, misalnya kayak apa ya? Oh, nanti nih kayak 2 tahun lagi kayaknya akan sakit deh. Misal gitu ya. Kayak 2 tahun lagi akan sakit. Ya udah,
berarti makin mudah dong untuk melakukan self insurance dong. Ya enggak, ya udah kita dari sekarang nabung nih buat biaya berobat nanti gitu loh. Ya contohnya seperti itu. Nah, terus yang kedua itu bergantung pada cost of the event. Nah, jadi ini tuh semakin tinggi biaya, maka akan makin sulit orang itu untuk melakukan self insurance terhadap kejadian yang buruk itu tadi gitu. Itu jadi makin tinggi biaya maka akan makin sulit orang melakukan self insurance ya. Udah jelas sih. Jadi kalau misalnya kayak biayanya itu kayak terlalu tinggi banget gitu loh. Kan kalau misalnya pakai pihak asuransi, kalau pakai perusahaan asuransi kan kita bayar premi ya. Premi misalnya kayak 10 10 10 10 10, tahu-tahu ketika akumulasi premi kita 50 sedangkan biaya rumah sakit itu 100. Ya perusahaan asuransi itu masih mau membiayai itu kan. Asal iuran kita itu terus-terusan jalan terus gitu loh. Selama kita sembuhnya juga nanti gitu. Nah, di sini itu cost of the event ini dia itu makin tinggi biaya, maka orang itu makin sulit untuk melakukan self insurance itu tadi. Karena misalnya orang itu cuma mampu kayak ditabung nih, self insurance-nya ditabung ya, ibaratnya ditabung 10 10 10 10 10 gitu loh. Sedangkan biaya rumah sakit itu kayak lebih tinggi dari itu gitu loh. Nah, maka dari itu semakin tinggi biayanya itu maka makin sulit orang untuk melakukan yang namanya self insurance. Oke, kita masuk lagi the problem with insurance. Nah, ini masalah dengan asuransi itu adanya moral hazard sih. Adanya moral hazard. Nah, moral hazard ini itu apa? Jadi kalau tadi kan ada yang nama adverse selection. Ya, adverse selection itu dari sisi perusahaan. Jadi perusahaan itu gimana kayak harus menentukan mana sih yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan supaya perusahaan itu nggak mengalami kerugian gitu loh. Itu kan adverse selection itu kan tadi masalah kan. Masalah perusahaan bahwa ya nanti ada asymmetric information, nanti akan menyebabkan perusahaan itu mengalami kerugian atau ya masalah-masalah lain lah. Ini perusahaan itu harus mengatur nanti supaya adverse selection ini bisa teratasi gitulah pokoknya. Nah, itu dari sisi perusahaan, problem insurance-nya. Adverse selection. Kalau dari sisi konsumen, problem insurance-nya itu ya ini, moral hazard gitu. Moral hazard ini lebih kepada kayak semacam penyelewengan gitu loh. Penyelewengan apa ya? Moral hazard ini intinya apa ya? Orang itu punya insentif buat melakukan hal-hal yang sebenarnya kayak merugikan gitu sih. Adverse outcomes. Gimana ya cara menjelaskannya? Mungkin gue jelasin pakai contoh aja ya. Jadi contohnya ini misalnya kayak gini ya. Moral hazard ya. Ini contoh dari moral hazard. Dia itu udah tahu bahwa dia itu punya asuransi. Nah, ketika dia tahu dia punya asuransi, dia nih merasa kayak aman-aman aja. Dia tuh ya udah nggak merasa gimana-mana. Dia naik mobil ngebut-ngebutan gitu misal kayak. Toh nanti kalau misalnya gue sakit, ada yang ngebiayain kok dari perusahaan asuransi gitu. Terus atau dia kayak nyebrang jalan gak lihat kanan kiri gitu, kayak dia asal nyebrang aja gitu. Toh nanti kalau gue sakit ada yang ngebiayain loh dari pihak asuransi gitu. Jadi itu yang dikatakan dengan moral hazard. Jadi insentif untuk kayak semacam cheating, bisa nggak sih disebut cheating? Gitu intinya. Intinya moral hazard itu karena dia tahu udah punya asuransi, makanya dia itu nggak hati-hati lah. Nggak hati-hati. Dia tuh malah jadi careful gitu loh. Karena kalau misalnya dia terjadi sesuatu sama dia, terjadi adverse event sama dia, nah itu tuh ada yang nanggung biayanya. Jadi dia tenang-tenang aja gitu loh, nggak harus hati-hati gimana gitu. Itu yang dikatakan dengan moral hazard gitu lah. Oh, ini application-nya the problems with assessing worker compensation injuries. Nah, ini tuh intinya asuransi kesehatan kerja ya. Intinya tuh ada orang-orang yang bisa aja kayak ada orang-orang yang mengalami kayak apa ya, kayak sosok kecelakaan. Gimana sih sosok itu bahasanya, bahasa Indonesia yang baik kayak bohong lah ya. Dia tuh seolah-olah mengalami kecelakaan gitu loh, supaya dapat kompensasi atas hal tersebut. Nah, sebenarnya itu contoh misalnya kayak dia itu misalnya kayak ketiban apa, kakinya ketiban palu misal gitu kan, itu emang sakit gitu loh, itu kecelakaan ya kan. Nah, tapi dia tuh merasa kayak dia tuh kayak seolah-olah kecelakaan itu kayak kecelakaan yang besar gitu loh, sehingga ya itu tadi
dia dapat kompensasi atas hal tersebut gitu loh. Sebenarnya tuh masih bisa kerja tanpa dibuat seolah-olah dirugikan. Jadi dia itu seolah-olah kayak semacam dirugikan gitu loh. Nah itu, jadi application ini ada yang kasus kayak gitu loh, kasus kayak seolah-olah dia itu mengalami kecelakaan yang cukup parah gitulah pokoknya lah. Jadi supaya dapat kompensasi, ini aplikasinya itu seperti ini ada kasus seperti inilah pokoknya.